Ini buah perdana ya, buah super. Nah, ini kita teman-teman ingin nyari bibit kopi. Kita tidak punya. Nyari bibit kopi itu di sini teman-teman. Nih masuk ke hutan kita. Ya. Sob kaki sob, hati-hati sob. Di sini aja yang banyak. Abang kalau nyari gini mau berapa? Ini di hutan nih sob, teman-teman. Pohon semua tuh. Ini bibit mah banyak tuh. Oh iya. Kok bisa ada di sini bang ya kopi ya? Ini kayu luwak. Oh ini tumbuhan dari luwak teman-teman. Iya. Pohon kopi-kopi ini. Nah, di sini. Ini dari luwak. Tumbuh dari sini teman-teman. Ini udah ada nih. Tak jelasin. Nah ini kita nyari Nih, bibit kopi buat kita tanam. kita kalau cari bibit kopi, tapi karena di tempat saya ini nggak perlu ngejambang ataupun nyemai, karena nantinya kita hanya menggunakan untuk pohon Batang pokok bawah. ya. Batang bawah ya? Ya, batang bawah karena nantinya mau kita setek. Di sini tempat saya banyak teman bibit nih. Contohnya Nyarinya di hutan. Ini contoh batang bawah ya bang. Nah ini contoh dari yang biji. Ini bijinya dulu dari luwak teman-teman. Ya. ya Dari Yang mungkin dia dimakan luwak. makan di kebun kopi kita, terus Ya. dia lari ke hutan sini, terus dia mengeluarkan yaitu kotorannya ke sini dari tumbuh kopi. ya Dan ini bagus buat buat pohon bawah. pohon Seedling. bawah, seedling bawah. Karena pohon kopi ini teman ini mempunyai umur yang panjang sampai 30 tahunan. Yang ini ya bang Yang ya. kopi asli lokal gini. Ini kopi biasa ya teman, kopi lokal. Jadi secara alami pun Alami luwaknya yang itu asli, luwaknya itu tahu mana buah-buah yang yang udah berkualitas. berkualitas. Ya. Jadi seterusnya akar tunjangnya kita potong teman, potong gini. Heeh. Ini karena matahari terik, kita tanamnya ininya harus kita buang. Daunnya dibuang. Semua ya teman. Nih, kita buang ini. Nanti begitu dia jadi langsung meneruskan tunas. Kita ngambil nggak satu contoh teman ya. Kita ngambil 2 contoh teman. Oke, ini sob, tolong pegang sob. Nah untuk temen yang seperti ini jangan diambil ya teman. Ini kalau buat Alasannya? kita pribadi yang akarnya 2 gini, menurut saya pribadi kurang bagus teman. Kurang bagus. Kita cari yang 1 akar tunjang teman, karena nanti dia ininya gampang mati pucuk. Ini bang, jelek ya? Banyak di sini. Ini dari luwak, bekas-bekas luwak. Kopi semua teman-teman di sini tuh. Kopi semua nih. Ini nih. Nih teman. Yang untuk bagus yang seperti ini ya teman ya. Ukurannya juga masih ukuran Bibit. 30 sentian teman. Tingginya teman. Jadi kalau kita musim hujan ya sebenarnya nggak perlu teman ini dibuang, cuma membuat ininya stres kalau nggak dibuang, karena kan kambium airnya akan turun. Jadi memang harus dibuang bang ya, Ya, daunnya ya. biar dia nggak Kopi. stres. Ini khusus untuk kopi ya teman-teman ya. Untuk kopi ya teman. Bukan pohon-pohon lain ya. Kita ngambil contoh ini kopi dan pengalaman pun seperti itu. Yuk kita lanjut. Oke, langsung kita eksekusi cara penanamannya. Nah, ini rencana kita akan tanam bibit tadi di lahan ini ya teman-teman. Ya, udah Ini jarak ke pohon kopi yang di sebelahnya itu kira-kira berapa bang? 1,5 1,5 meter. Ini 1,5 meter. meter. Berarti jarak tanam rapat ini bang ya. Ya, Karena meter. di lahan abang kita, di lahan kita ini 1 hektar populasi berapa bang maksimalnya? 1 hektar bisa 2.000 lah. 2.000 populasi kopi. Jadi jarak tanamnya itu kurang lebih 1,5 sampai 2 meter. Ya. Ini Jadi- kita jarak 1,5 meter teman-teman untuk Jadi kopinya. nanamnya kopi itu ini nggak susah ya. Tinggal udah seperti ini teman. Dia udah ditaruh gini teman ya. Ini diambilin, jangan tanah yang ini. Bukan tanah bekas galian bang ya? Bukan. Dari tanah dari yang atas. hitam, ya. Tanah atasnya. Jadi jangan memakai tanah yang sudah digali bang ya Ya. dari luar ya. Jadi tanah dari atasnya teman-teman. Cara menanam kopinya. Dan nggak perlu dikasih apa-apa bang ya? Nggak. Langsung di lahan, langsung di. Tapi tekniknya nanam kopi ini
begitu sudah ditanam gini teman ya, kalau untuk 99% jadi, ini kita kopi ini nggak bisa kalau gerak teman. Harusnya diinjek yang padat. Kalau kopi. Oh, ya. Ini ininya tekniknya nanam. Jadi dia si tanah ini tetap basah aja walaupun terik, di dalamnya tetap basah aja, nggak mau kering ya. Dan dia juga posisinya harus berlubang seperti ini Bang ya. Ya karena kita kan barusan tanam, nanti begitu hujan air masuk, humus ke bawah hidup ini. Untuk akar ya, Ya. bisa diserap sama akar teman-teman. Nah ini baru tanam teman-teman. Contohnya gitu udah gitu aja ya. Apa satu aja? Dua. Ini kita bikin dua ini contoh penanaman. Kita cari yang ini ya tempatnya ya. Agak longgar. Yang bisa ditanam lagi tuh, sayang. Ini juga tanahnya kayak gitu tuh, dalamnya mah. Ya. Iya tuh kan tanah hitam semua. Subur. Iya tuh. Tanahnya bagus. Jadi akarnya itu sangat gampang nih Bang ya. Iya. Buat nyebar ya. Oke. Seperti itu aja teman-teman. Kalau kopi ini mudah nanamnya, jarang mau gagal. Kecuali ada faktor X lain kayak tadi kena Ya. herbisida ya, bisa mati. Semua jadi semua tuh. Nah, teman-teman itu standar penanaman biji kopi atau bibit kopi ya. Jadi sangat mudah. Selanjutnya kita akan tanya mengenai perkembangan kopi usia berapa bulan, Ban? Nah, 3 bulan. 3 bulan atau berapa bulan? Yang ini Coba yang ini, contoh kopi yang ini berhasil. tanaman yang seperti tadi ya. modelnya Ini seperti tadi. barusan Ini umuran 1 bulan. 1 bulan. Ini seperti ini dia yang tadinya daun dibuang nih ya. Tumbuh lagi Udah tunas. tumbuh langsung ini nerusin contohnya, tunas. teman-teman. Contoh, ini paling mudah Bang ya. Iya. Jadi setelah ditanam Dapat 1 bulan. umur 1 bulan seperti ini pohonnya. Ya. Jadi yang 3 bulan ada Bang? Yang 3 Contoh bulan. pohonnya. Yang 3 bulan ada. Ada, coba itu Bang ya Tuh, kayaknya. itu Nih. 3 bulan tuh. Oke Itu nih, teman-teman, ini contoh kopi yang usia 3 bulan. 3 bulan nih teman-teman. Sudah sebesar ini. Dan Bang, untuk pohon kopi ini nggak perlu dipupuk Bang ya? Pupuk, Perlu dipupuk. Oke, pupuknya apa Bang kira-kira Bang? Kalau kopi udah umuran 3 bulan gini, ini kita menggunakan pupuk kimia urea saja. Pupuk cukup urea. Ya. Urea kan itu tinggi N. unsur N. Nitrogen ya. Supaya Untuk dia fokus pertumbuhan. pertumbuhan tinggi cepat. Pemupukannya berapa kali setahun Bang? 1 tahun kalau saya pribadi mengukur ini ya dana ya itu makainya 2 kali. 2 kali Di bulan tertentu. di bulan tertentu. Biasanya ketika musim hujan atau musim kemarau pupuk itu. Pupuk itu kalau di musim sebelum turun hujan. Hujan ibaratnya Sebelum sudah turun turun hujan. 2-3 kali kita langsung pemupukan. Kalau di sini di bulan kita pemupukan pertama itu di bulan kalau yang bagus itu di bulan 12 akhir kita mulai pemupukan. Ini umur 3 bulan. 3 bulan. Ini yang Contoh pohon. ini yang 1 tahun. Nah, ini teman sini. Ini contoh 1 tahun. umur 1 tahun. 1 tahun. Pemupukannya sama, Bang. Sama juga kita 2-3 kali ataupun 2 kali itu menggunakan ya syarat Urea. aja sih ya urea aja itu Ureanya seberapa banyak? Satu enggak gempal banyak tangan. satu gini aja Satu gempal Nah, tangan satu ya. gempal Satu lah. gempal tangan gampangnya teman-teman. itu Ini usia 1 tahun. 1 tahun. Ini belum bisa di grafting, Bang. Ini kalau buat di grafting kurang tinggi sedikit Kurang tinggi sedikit. sama umur 1 tahun cuma mungkin ini karena dia Bagus tanahnya bagus tempatnya lembab dia maka cepat tumbuh. Ini udah bisa di grafting ya teman, bisa dipotong sini. Ini usia paling bagus untuk grafting atau memang menyesuaikan pohonnya? Ini karena memang udah waktunya juga. Udah waktunya di grafting. Berarti nanti sembari Abang ngurus ataupun nyari-nyari waktu buat nge-grafting gini. Iya, ya. nanti di bulan 12. Biasanya di bulan 12 untuk graftingnya. Grafting itu terakhir itu bulan 1 ya. Dimulai dari bulan 11 kita grafting, terakhir bulan 1. Itu buat yang paling bagus. Paling bagus untuk nyambung kopi. Masuk Berarti tek, ya. kira-kira itu musim panas ya? Di bulan Iya, nggak kebanyakan hujan. nggak banyak hujan. Tapi udah ada hujan lah. Itu tadi setelah di 1 tahun ya. Terus kita setek. Oh ya ini. Jadi Oh ini aja om, ini yang sama pohonnya. Itu kegedean. Nih. Jadi umur grafting tadi setahun bisa di grafting, Bang. Ya. Bagus juga. Ya memang. Jadi 2 tahun setelah tanam. Ya, 2 tahun setelah tanam. Kan berarti. setahun habis itu terus kita tanam dapat 1 tahun kita grafting. Umur dari pertama nanam
sampai mau digrafting Sampai itu digrafting umurannya umur 2 2 tahun. Nah, Berarti cabang ini dulu usianya 2 tahun. ya, Batang bawahnya 2 ya. tahun. Baru setelah itu abang sambung. Sambung Ini. seperti ini. Ini kan umuran 2 tahun ya. Ya. Bawahnya Dan ini. ini apa namanya bang? Model sambungan ini? Ini setek kipas. Ini namanya stek kipas teman-teman. Stek kipas itu Setek kipas itu kita ngambil bibitnya kipas ya, bukan ranting ya teman. Jadi kalau entresnya itu adalah entres yang super, bukan ranting. rantingnya. Bukan. Jadi punya perbedaan antara sambungan kipas dengan sama sambungan ranting. Ya. Dan punya kita di lahan ini Pakai sambung kipas sambung semua. kipas semua teman. Jadi kita nggak memakai sambung ranting ya. Ya. Kelebihannya apa bang? Kok bisa pakai sambung kipas itu, terus stek kipas itu? Kalau setek kipas ini aja barusan umuran 3 bulan lah ini, 4 Ini bulan lah ini ya. 4 bulan, kira-kira 4 bulan. Ini umuran 4 bulan ini kalau dia pakai yang kipas, apa setek kipas ini, dia langsung jadi pohon. Jadi tunas. Jadi pohon Tunasnya gede. bagus. Jadi, Tunasnya seperti ini usia 3 bulan. 3 3 bulan teman-teman. Nah, dia seperti ini, teman. Ini 3 bulannya kalau kita ngambil kipas, dia gede, pangkalnya langsung besar. Tapi kalau kita setek pakai ranting, dia nggak seperti ini, teman ya, nggak mau kokoh ngebatang. bang ya? Iya, nggak jadi Dia gede. Keluarnya ranting seperti ini. Bukan cabang ini Bukan. bang ya, Bukan cabang pokok, utama ya? cabang utama Iya. jatuhnya ini ya. Nah, mungkin ada juga sih yang ini, tapi jarang saya. Nggak ada. Oke, itu usia 3 bulan pasca Setek. stek. Sekarang kita lihat umur setahun bang ya. Umur setahun ini aja Ini nih. berapa bang? 3 bulan? Ada 6 bulan nggak? Hah? Ada yang 6 bulan nggak? Ini kan 3 bulan. Oh, yang enam bulan nggak ada, ada. nggak ada. Nggak ada. Itu kan setahun sekali ngeteknya. Steknya umur setahun. Berarti ini kita langsung lari ke umur usia 1 tahun. 1 tahun. Ini contoh alpukat, contoh kopi usia 1 tahun 1 teman-teman. tahun, tapi dia bibitnya ya tempat saya sini namanya tubuh hijau ya kawan. Ini kalau 1 tahun namanya, kalau kata orang sini nih, belajar berbuah, buah permen. Buah perdana. Buah perdana. Buah perdana. Ini Ya. berarti usia perdana buah seperti ini. 1 tahun. Hasilnya berapa bang buat satu 1 tahun. Atau untuk buah perdana ini kopi ini Kalau- satu pohon ini berapa bang? Kalau buat perdana 1 pohon ini baru sedikit ya, belum bisa dipastikan. Paling ibaratnya kalau dia satu Pohon, satu pohonnya? satu pohon itu nggak keluar paling kilo. nggak keluar. Berarti bisa buah, bisa tumbuh juga sudah bersyukur bang ya. Ya, karena ini buah perdana. Nah, terus kita ini yang umur 1 tahun. Tahun. Ya. Yang 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Ini. Ah ini kopi usia 2 tahun teman-teman. Mana? Ini 2 tahun ya? Ini contoh teman-teman. Oh ini cakep. Ini umur 2 tahun. Ini kopi 2 tahun. Ya, ini buang ya. Ini dibuang. Ini tunas Air. enggak, ini buat bibit bagus, cuma dia udah nomor 2 ya. Teman, ini bibit nomor 2. Ini namanya tunas silang ya, teman. Ini namanya tunas silang. Ini harus kita buang. Ini yang dipakai buat Nyetek juga bisa. setek, cuman setek ranting. Sama setek kipas. Setek kipas. Tapi levelnya level 2. Ini namanya tunas kipas. Ini tunas kipas. Ini tunas samping. Ini tunas samping. Ini tunas ranting yang kayak gini. Banyak tunas ranting di. Ah, ini. Nih. Ini tunas ranting ya. Itu bisa buat nyetek tapi Bisa, kurang bagus. Kurang bagus. Yang asli pokok ini. Ini ya bang ya. Ini Ini yang bibit bisa unggul. dipakai buat bibit unggul teman-teman. Bibit unggul. Jadi pemilihan entresnya itu untuk kopi itu tunesnya itu antara Setekan. setekan ini, cuman dia sambungan posisi di sini teman-teman. Jadi bisa dikatakan ini sebenarnya tunas juga bang ya. Iya, tunas, tapi Tunas pokok. juga tapi pokok, bukan tunas ini Kedua, ranting ketiga ini ya. bukan tunas ini teman-teman. Jadi sebenarnya tunas pokok juga, Iya, tapi karena memang masih muda, bagus untuk bibit. Setek ya. Setekan teman. Ini jadi umur yang 2 tahun ya, Ini teman. usia 2 tahun. Ini berapa kilo bang? Ini udah saya ambilin sih kemarin, tapi ini kalau ibaratnya kita cari setengah kilo dapat. Umuran 2 tahun setelah disetek. Umuran yang ininya 2 tahun setelah tanam yang kecil tadi itu. Nah, ini umur 2 tahun, ini umur 2 tahun ketemunya. Oke. Nah, ini udah yang umuran 2 tahun. Yuk kita yang ke-3 tahun. Tetap dulu. Kita ke usia yang 3 tahun, teman-teman. Sama naruh ini. Sama naruh katul. Ini paling tua kayaknya 2 tahun nih bang ya. Nah, ini lokalan ini. Mantep kan? Abang mau bikin rapat ini nggak bisa jauh pohonnya. Langsung turun. Paling tua 2 tahun ya sini. Ada yang 3 Ada 3 tahun. Ini di lahan ini
usianya 2 tahun semua bang ya? Ya, ini 2 tahun Kopinya 2 semua. tahun semua. Nanti kita ke pohon yang sudah usia 3 tahun. Nah, ini buat ini kawan, teman. Ini menurut ini ya, yang pertama yang buat pemula ya. Ini kalau menurut saya perawatan kopi ini tidak sulit ya teman. Kalau yang seperti ini udah sama temennya sama nempelnya, itu pembuangan cacing ini gini teman. Ini namanya tunas cacing teman. Atau tunas air bang ya? Bukan. Tunas cacing. Ini tunas cacing ini dia berbuah tetap, cuma dia akan membunuh induknya. Ini tunas cacing ini harus kita buang. Tunas cacing nih teman. Nah ini tunas cacing teman. Ini kita buang teman ya. Nah ini teman. Ini tunas cacing. Nah ini tunas kipas teman. Tunas kipas ini bagus buat nyetek. Buat nyetek, tapi dia ini udah nomor 2 ya. Nomor 2. Bukan yang. Nah ini tunas cacing ya. Tunas cacing. Tunas cacing. Nah ini tunas kipas. Ini perawatan tunas kipas. Perawatan kopi ketika buah atau udah mulai panen. Udah mulai tua. Jadi treatment kopi ketika buah seperti ini kita harus bantu dengan pembuangan ini supaya dia kena sinar. Kopinya teman-teman, kopinya ya. Itu supaya bagus, kena sinar, nggak banyak yang busuk, nggak banyak yang busuk ataupun. Jadi kita kurangi dari pembuangan tunas. Ini contoh tunas cacing yang harus kita buang saat pohon kopi ini sedang berbuah ya. Jadi kalau kita kurangin teman, ini kalau tunas kipas dia bisa menjadi besar. Tunas seperti ini juga. Ya, tapi kalau tunas cacing dia nggak bisa besar seperti yang saya ambil yang di sini tadi teman. Dia hanya makan nutrisi, ya, makan nutrisi untuk pohon, sebaiknya kita buangin. Ya seperti ini nih teman. Nih. Iya. Ini tunas cacing dibuang. Ya. Tuh dia hanya mengganggu ini aja. Juga cacing. Bukan itu sebenarnya. Kipas. Udah. Dibuang aja. Oke. Masih banyak ininya. Jadi bukan tunas air bang ya, tunas air itu tunas muda. Tapi ini tunas cacing yang dia itu hanya memakan sari nutrisi aja, dari tapi dia tidak menghasilkannya buah. Puas. Ya. Jadi mengganggu proses pembuahan juga. Jadi ini tunas cacing. Ini tunas cacing. Bisa dibuang. Tunas cacing ini mengganggu. Dan ini pun kita sedang berbuah nih bang nih ya. Ya. Biji-bijinya nih pun biji kopinya. Untuk perawatan kopinya ini sebaiknya kita buang. Ini bang ya. Kalau ini kipas ini bibit ya, yang di bonggol ini, yang di pusat ini namanya kipas ya teman. Tunas kipas ini. Yang udah lewat dari satu gini itu namanya udah tunas cacing. Ini cacing bang. Ini cacing itu yang keluar dari dahan yang kedua. Yang namanya cacing. Iya. Kalau dia dahan dari sini ini masih ranting. Kipas. Ranting enggak, ini dari sini ranting. Ini ranting kan ini ranting. Ya? Ini cacing. Oh, cacing. Ini berarti ini sebenarnya ranting. Ini kipas. Oh, ini kipas. Tunas samping ataupun kipas. Karena keluar dari dari pokok. Tapi kalau dia keluarin dari dahan yang kedua ini baru dia namanya tunas cacing. Yang di sini. Berarti jatuhnya ini masih kipas. Tapi perawatannya harus nggak bisa rapat gini ya. Dibuang. Harus dibuang salah satu aja di sini. Nah nanti sama yang di sini dipiara. Nanti ya di sini lagi dipiara. Nah, gitu. Nah ini tunas cacing ya teman. Ini tunas cacing buang. Ya ini tuh nggak tunas cacing teman. Ini tunas cacing buang. Nah. Ini ranting sebenarnya. Ya, tapi karena untuk menjaga rapatan buang juga. Nah. Oh gitu teman-teman, perawatan kopi. Jadi yang ke sini maksudnya nggak ada yang ke ini kan gini keganggu kan? Itu jadi buang. Iya. Jadi nggak ada yang keganggu tuh kan bagus teman. Tuh. Jadi harus prosesnya. Ini ranting. Sebenarnya ranting ini ya. Kipas ini. Oh ini ya. Ini kipas. Ini yang buat bibit kalau mau ngambil yang sini teman ya. Ini contoh bibit pokok bang. Nah ini bibit unggul cuma karena ini kita nggak mau bibit kecilan. Juga masih kekecilan. Dan waktu steknya juga kurang pas ya. Ya dan ini masih bisa. Yuk ke ini yuk. Yang sekarang kita ke contoh alpukat kopi 3 tahun. Yang 3 tahun yang sudah produksi. Ini masih 2 tahun semua, ini masih belajar buah kemen. Usianya rata-rata semuanya 2 tahun bang ya. Dan masih belajar buah. Itu bukan 3 tahun bang? Iya itu tuh. Itu yang 3 tahun. Kopi usia 3 tahun. 3 tahun. Ini teman-teman, kopi yang usianya 3 tahun seperti ini teman-teman. Iya. Nih ya teman-teman. Ini kopi 3 tahun yang namanya tunas
Tunas cacing itu teman hanya adanya mengganggu teman ya. Nih seperti ini teman. Dia nggak bisa tumbuh super. Ini tunas kipas ya teman. Nih, tapi kalau nggak dibuang dia tuh hanya mengurangi nutrisinya aja teman. Dia nggak berbuah teman. Nih. Berbuah pun nggak maksimal. Nggak nih. Tapi kalau dibuangin tunas cacingnya, maka ini akan super. Ini udah dipanen bang? Belum, ya udah sekali. Udah sekali. Ini udah nanti satu kali. tunggu waktu lagi ya. Itu temennya kan belum kelar. Iya, iya. Ini usia 3 tahun ya teman-teman. Yang Ya. pohon ini satu pohon bisa berapa kilo bang? Kalau ini udah setengah kilo lebih, udah 1 kiloan lah. 1 kiloan satu pohon. Ini kan masih umur 2 tahun. Ini 2 tahun, ini 3 Ini tahun. 3 tahun. Jadi, Ya, ini teman jadi satu lahan ini usia pohon kopinya beda-beda ya teman-teman. Ada yang usia 3 tahun, ada yang usia 2 Dari tahun. 1 tahun juga ada. 1 tahun ada, 2 tahun ada, 3 tahun, 4 tahun juga ada bang. 4 tahun belum. 4 tahun belum. Jadi paling tua 3 ini. 3 tahun. Sama nih. Ini pohon kopi yang usia 3 tahun nih. 3 tahun Ini, nah, sini saya takut nih. Nih kalau perawatannya ini sudah dipanen bang ya. Udah habis nih. Ini contoh buahnya waktu kita telat ngambil gambarnya. Ini contoh yang sudah dipanen buahnya. Ini Aslinya dulu gembel banget bang ya. Iya, ini udah nih bekasnya nih. Udah diambilin di bulan kemarin. Udah diambilin. Udah diambil dulu. Iya. Dari sini ke sini buah unggul nyampe ke sini. Tapi yang dari sini, ini ke sini. Udah yang ya, yang udah kedua, nomor panen dua. yang kedua teman. Secara bobot, Kualitas. kualitas sudah nomor 2. Itu pun berarti jatuhnya panen sisipan lah ya. Iya. Panen selingan Iya. dari panen raya. Udah ibaratnya tinggal penghabisan lah, pengerutan. Sisa-sisahan lah Iya. bahasanya. Ini Tapi usia kalau 3 tahun. yang super itu nggak ada yang bosok dia. Super. Buahnya. Bijinya juga bisa Perawatannya- dilihat Om. Kalau perawatannya bagus, Iya tuh. Kalau yang pertama itu, aduh, dua-duanya tuh bagus tuh. bijinya. Iya. Ini tugu hijau ya teman-teman Iya, ya tugu jenisnya. hijau. Ini satu pohon bisa berapa kilo bang? Tadi 2 kilo ya? Kalau 1 kilo udah positif. 1 kilo Bisa udah aja. positif satu pohon. 1 kilo udah positif teman-teman. Dari pengalaman abang ini kopi satu pohon itu ada yang bisa mencapai 3 kilo. Kalau udah di atas 5 tahun bisa. Di atas 5 Nanti tahun. kita cek yang di bawah. Yang Udah buah belum? Ada udah diambil belum? itu kebun Bima. Oh yang di bawah Itu yang yang tadi di itu. Oh ya udah. Itu Itu yang 2, usianya 3, ini 1 2 3 ya. ya. Nah, ini kita berada di pohon kopi yang usianya 4 tahun ya, Bang. Ya. Ini pohonnya di Ya, teman-teman. sama lah ini pohon. juga sama. Tuh. Ini bukan Ini pun 4 tahun nih, teman-teman. Ini 4 tahun, Bang ya? Iya, sama. Ini 4 teman. Ini dari sini nih Om. Ini usia pohon kopi usia 4 tahun. Ya sama lah itu juga 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun semua ini. Di blok ini 4 tahun, Bang ya? Oh iya. Ini umur 4 tahun. Sambung kipas. Nah, ini Om ke sini nih. Ini 4 tahun. Ini usia kopi 4 tahun. Ini dari teman-teman gambarnya nih. Jadi usia 4 di tahun. kebun kita itu Oh, 4 tahun dari sambung ya. usia 4 tahun, usia kopinya macam-macam ya teman-teman. Jadi tidak serentak karena Setiap tahun bertahap, itu ada- bertahap bang ya. Jadi setiap tahun juga kita menyambung. Jadi ada yang usia 3 tahun, ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun. Ini Om. Ada yang 1 tahun. Nah ini contoh juga usia 4 tahun nih. Oh ini belum pernah diunduh bang. Belum. Udah juga. Udah waktu juga diunduh. milih, nih bekasnya tuh. Udah diambilin kan? Diunduh ya. Tuh bekasnya udah pernah dipilihin. Kopinya usia 4 tahun. Ini kalau seperti ini 1 kilo masuk bang. Ada masuk 1 kilo. 1 kilo, 1 pohon, 1 kilo. Terus Om ketemu Om sambil pulang Om. Ada nggak bang contoh pohon yang bisanya satu pohon itu bisa 2 kilo 3 kilo bang? Oh ada. Pohonnya Ada. ya. Ada. Coba ini teman-teman kita ke pohon yang bisa menghasilkan 2 sampai 3 kilo. Ini bisa nih. Bisa nih. Jangan lebih rek. 3-an aja rek. 3 kilo, 2-3 aja. 2-3 kilo. Ya. Ini satu pohon bisa menghasilkan berapa kilo nih? Ini pohon seperti ini teman-teman. Ini teman-teman ini bisa ngasilin 2 sampai 3 kilo ya teman kalau sampai habis tapi ya teman ya. 2 sampai 3 kilo ya teman. Kalau sampai habis tapi ya teman ya. Ibaratnya kita kumpulin ibaratnya per pohon gitu ya teman. Itu bisa 2 sampai 3. Dan itu minimal usianya harus 4 tahun. 4 tahun itu pas pengagungan buat tugu hijau ya teman ya. Tugu Tapi hijau kalau itu usia buat 4 tahun. kopi yang lain ibarat seperti lengkong itu ya teman itu 3 tahun dia Udah agung. ngagung. Di abang di lahan kita ini ada berapa bang? Yang ini Varietasnya? cuma ada 1. Tugu hijau Nggak ini. campur-campur ya. Tugu hijau ini. Ya. Enggak semua lahan kita ini. Apanya? Semua lahan yang di sini ada berapa varietas kopinya? Cuma 1.
Tugu hijau. Yang kata abang tadi lokalan? Ini punya abang di atas. Ya maksudnya di lahan semuanya. Oh, ada banyak, ada Pantesan 4, banyak. 5. Ada 5 apa aja tuh bang di sini tuh? Tugu Blorok, Mekarsari, TS itu, terus Tugu hijau. Tugu Hijau, Parabola, malah ke 5. 5 varietas. 6 sama lokal. Itu udah. Oke, semoga manfaat. Ini pohon Sambil lihat aja Om. Ke bawah-bawah gini Om ya. tuh kebun kopi kita nih. Tuh kebun kopi kita. Yang seperti ini sebenarnya udah nggak ada ini ya, nggak berbobot dia. Tapi buat kualitas, buat minum itu buat bang ya kualitas buat konsumsi paling bagus. tapi kalau buat bobot di timbangan Kurang. Ini juga belum ke ini semua ya kawan, Belum dirawat ya. belum kerawat. Jadi ini ya kalau sampai habis lah ya, sampai 2 kali pengambilan. Ini satu pohon ini lebih, saya nggak muluk. Dari 2,5 kilo itu lebih. Minimal 3 Per kilo. 1 kilo. Berarti bisa Per 3 1 kilo pohon. ya Iya. per satu pohon. Ya itu kalau sampai habis lebih dari 2,5. Saya udah nggak 1 kali 2 kali. Ini sudah dipanen atau belum dipanen bang? Ini udah pertama. Sebagian udah dipanen. Ini sisanya bang ya. Ya, tapi ini masih milih lagi ya. Masih milih lagi, belum yang- belum raya cara. Belum panen raya. Ini kita nanti pengambilan barusan ini kawan. Yang tua-tua ini yang merah-merah ini. Ini buah perdana ya, buah super. Ini buah pertama. Merahnya Ini seperti buah merona, pertama ya. teman-teman. Unduhan yang kali ini dari sini sampai sini aja. Yang ini buat nanti Simpenan. Nanti buat unduhan kedua ya. Ya, terus sama yang ini juga kan udah ada batas ya kawan ya. Dari ini sampai sini. Ini diambil semua. Ya, Ini sampai sini. sisain seperti ini Ini bang sisa. yang masih jauh-jauh ini Ya. saya sisain dulu teman-teman. Dari timbangannya, bobot dia, dari rasa, dari kualitas paling unggul ini. Yang belum terlalu matang malahan ya. Bukan, maksudnya yang buah perdana ini kan. Oh, ini, buah perdana. Ini nyampe sini, ini udah bukan. Ini buah perdana kan lebih gede dia buahnya. Oh, ini. berarti untuk rasa itu dari sini bang ya? Ya, Dari ujung tangkai sini sampai ke sini rasanya maksimal. ya. Tapi untuk sini ke sini kurang. Ini dari sini ke sini ujung. Ini ke sini beda, kurang. ya. Buah perdana itu yang paling unggul. Buah perdana yang Paling unggul. paling buahnya. unggul untuk Dari kualitas- segalanya tuh, untuk dari segalanya. timbangannya, dari rasanya, dari kualitasnya, dari buahnya, dari kualitas biji semua. Ini kita nih ngambil. Merah-merah aja ya, kan yang merah-merah ada tuh. Kalau ini nggak seberapa banyak. Udah diunduhin ini ya. Kita ke sana aja yuk, Sob. Kita ke sana teman-teman, kita panen kopi yang itu tuh. Sob. Tuh. Tuh. Mana ya? Itu tuh. Ini juga kita lagi manen kopi. Udah berapa hari mas? Udah Betul. 3 hari, 3 hari. baru 3 hari di sini. Asik sambil dengerin musik tuh. Wah, keren bener. Rasanya semangat ya. Di gunung gini mutil kopi sambil dengerin musik. Nih kopi kita. Cakep. Oh ya, siapa namanya mas? Mas Suryaman. Suryaman.
Kita panen nih yang merah gini nih. Masih kuat nempelnya. Kopi Tugu Hijau di tahun ketiga lumayan. Tahun ketiga pasca di stek, pasca di grafting ya, hasilnya lumayan ini. Cukup memuaskan. Merah-merah. Mantap ini. Stok untuk 1 tahun ngopi di rumah ya. Kopi. Ini 1 karung berapa Bang? 50 kilo Bang ya? Karungnya. Karungnya 50 kilo berarti ya. Kurang 50 kilo. Di 1 karung ini kalau udah jadi bentuk biji berapa kilo Bang? Kira-kira. Kalau yang udah seperti ini yang buat Tugu Hijau ini ya bisa nyampe 17 kilo. 17 kilo. Keringnya. Kalau di kering pol dia 17, kalau kering standar dia 18. 1 karung ini. Berarti susutnya banyak bener ya, dari 50 kilo cuman jadi kita 17 kilo. Ngunduhin satu gini 35.000 satu kandi bayarnya. Oh, untuk yang panen kita beri upah 1 kandi ini 35.000 teman-teman. Ini sudah dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kandi ini. Berapa hari Bang? 2 hari ya? Saya kan nggak ikut hari ini. Oh iya, maksudnya yang kita suruh buat ngunduh ini baru 2 hari ini. 2 hari ini dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ini belum sore ya. Nanti sore pikiran. Ini dapatan kemarin 5. Oh, ini kemarin dapat 5 kandi teman-teman. Iya, dan kebun kalau hari ini pun dapat ini pun berarti 10 kandi ya, kurang lebih ya. Itu teman-teman apa ya? Sisi lain dari kehidupan petani, proses pemanenan. Semoga bisa memberikan informasi yang bermanfaat. Ini kalau kayak gini teman, ini buat pengalaman saya ya teman ya. Kalau kita panen kopi teman, kalau buat seperti ini itu kualitas bagus teman. Tapi kalau buat petani seperti saya pribadi teman, kalau yang udah seperti ini apalagi sampai seperti ini teman, ini nggak ada bobotnya teman. Nggak ada bobotnya Bang ya. Kurang walaupun rasanya enak. Ya walaupun rasa enak, kualitas bagus, kalau buat dikonsumsi paling enak yang seperti ini teman. Tapi kalau buat petani penjual, saya suka rugi jatuhnya Bang ya. Seperti ini. Karena bobotnya ada. Ya, nih masih seperti inilah teman nih. Kuningnya masih kuning-kuning seperti ini teman. Ini berbobot, kopinya lebih besar berasnya. Kalau udah seperti ini kan udah bisa kita lihat teman. Lebih kecil dia. Nih. Dalamnya juga ya Bang ya. Tapi rasanya mantap ya. Memang mantap. Tapi untuk penjualan, kalau buat timbangan bobot kalah. Itu dari saya. Kurang tinggi rekannya. Miringin. Mantap. Ya, masak lagi situ Bang. Udah biarin. Bisa ya? Bisa bertahan. Kan bisa diginiin. Yuk. Berat banget. Motornya pegangin ya. Menjomplang dia. Satu. Makanya duduk, berhenti dulu. Pakai paha. Gini, tangannya gini. 1, 2, 3. Geser aja. Nah, gini. Nah, posisi gini. Dah. Mantap. Tahan dulu ya. Rubuk ke situ nanti. Dikit nggak? Iya, mau tak bawa kayu. Ya, tahan. Nggak bawa kayu nanti kita nggak makan coy.
Bisa. Ini sekali jalan 1 kintal. Lebih sesuai, ini 70 Iya. kilo beratnya. 70 kilo ini. 1,5 kintal sekali bawa. Ini kalau ditali ini karena mau bawa kayu. Biasanya nggak pernah dikali. Enggak. Ini sambil mau bawa kayu guys. Hujan lagi guys, tahan ya tahan. Ini doang angkatnya. Ini doang bang angkatnya. Udah, pegangin kayunya. Ini dikit lagi ya. Tahan dulu, tahan. Segini. Tahan dulu. Benar-benar luar biasa. Enggak bang, aman. Sambil ngebawa 1 kintal kopi. Ekstrim ini jalannya teman-teman. Ini sebelah kanan tuh jurang. Motornya juga bukan motor sembarangan, ini harus motor-motor yang didesain khusus ini, modifikasi khusus untuk motor kebun. Wow. Mantap. Nyampe juga sampai Gubuk. Wih. Serem kan. Tuh, udah nyampe duluan dah. Kita wawancara dulu nih. Oleh Pirangton nih Kili. Ngunduh hari Kili. Man, itu pirangton man. 5 ton cukup lah ya. Ditimbang lah. Langsung dulu aja. Ditimbang. Hasil panenan 2 hari. Tapi masih mentah nih, masih basah. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini yang berjasa nih. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kopi ini beratnya 50 kilo ya teman-teman, 1 karung ini. Ini kita mau proses setelah kita panen tadi, kita memecah bang ya. Tujuannya? Ya untuk proses nanti Supaya jadi kering. kopi. Kalau dipecah, Ini untuk dipecah nanti untuk kita kalau jemur. dipecah dia keringnya cepat. Bisa 3-4 hari langsung kering. Tapi bila tidak dipecah maka akan sebulan juga. Kayaknya kalau cuacanya cerah ya kering. Kalau cuaca seperti sekarang ini nggak kering 1 bulan ini. Kalau nggak dipecah. Setelah dipetik, kemudian Pecah. giling diolah. Ini kapasitas berapa kilo bang? 1 kali penggilingan seperti ini. 5 ya? 6 kilo. Masukin lagi aja ya. Nanti dapatnya kan dilihat kan. Jagain aja ya. Begini. Lepas om. Pegang ini dia tekan. Harusnya gini. Oh itu ya, lubang itu ya soalnya.
Tuh hasil kopi nanti kita jemur ya. Berapa hari nih Bang? Kalau cuacanya cerah ya 3 hari. 3 hari ya. Kalau full dari paginya ke sore 3 hari full. Coba dibuka, kelihatan nggak? Kurang. Begini ya. Ini guys, tuh hasil pecahnya. Tugu hijau. Jadi berasnya langsung pisah sama kulit ya. Cuma dia masih menyatu, maksudnya dia pisah dari tadi mulanya kan bulat, sekarang pecah, tinggal beras sama kulit. Oh. Bijinya sama. Kalau ada plastik kita ini aja Wan, pisahin Wan, dikit-dikit mau nggak? Di gelar ini kita pisahin di plastik, biar bawanya juga enak. Pindahin ya Bang. Ya, biar nggak kejauhan bawanya. Kalau dari sini kejauhan jadinya. Depan pintu kan nggak. Oh ini mau digiling ya Bang? Ini udah kering ini kayaknya. Udah kering. Campurin sama ini. Abang kita. Nah ini mesinnya. Yang tadi kan proses pertama yang dipecah. Sekarang proses kedua sudah kering, sudah dijemur, mau kita giling. Itu temennya. Nah ini dia. Dikasih apa itu Bang? Magnet. Biar kalau ada besi-besi kan bisa nempel. Oh iya, iya, iya. Jadi nggak nyatu sama bijinya ya Bang? Iya. Nah ini bagian dari ini. Jadi tadi itu dijemur udah kering. Nah, sekarang mau digiling. Nanti keluarnya lewat sini nih. Nanti biji kopi yang udah kita digiling keluar lewat situ.
atas. Nah, ini pembuangannya di sini. Nah, ini dia. Oh, ya, ini pembuangannya nih. Nah, jadi pembuangannya di sini ya bang ya? Ya ini pembuangannya ya, ini merangnya. Nah, ini kata abang kita di sini nih pembuangannya. Jadi ini bukan gilingan kopinya nih. Nah ini bisa buat pupuk juga nih. Miring ya, nanti awas ya. Kalau miring kan airnya bisa turun. Walking dengan varietas Zafran. Ayo bang, diskusi bang. Yo, Ini nggak dibersihin dulu? enggak, Terus steril ya? udah. Kan dia motongnya nggak ada yang sisa di sini, Oh, iya. nggak ada kayu. Ini kita pakai cutter nih teman-teman. Agak susah ya bang? Ngeri. Masih bisa? Tapi masih bisa. Ini entrance-nya. Ini dipotong sini, ini kan nggak kepake. Ini kan Ah. kita potong sini. Kalau dipotong sini nantinya dia kelewat ini. Ya udah, sip. Mungkin nanti kalau ada yang sambung pucuk bisa kita potong 2. Karena ini top walking ya. Iya. Jadi entrance-nya kudu Kudu yang panjang. yang Ini juga panjang. kurang ini om, bibitnya. Besoknya. Beda ya bang? Sama Nggak langsung gigit. ganti coba Hab, ininya. Itu kemarin bekasan aneh itu. Apa udah diganti tuh? Oh, udah ya. Kelihatan nggak rek? Nyasatnya. Tuh nggak bisa sekaligus ya. Nih gini om. Nih. Bikin entrance-nya. Oke. Udah. Udah panjang belum ini tadi? Udah ya. Tuh hasil top walking seperti ini teman-teman. Tadi untuk ngebuka kalau sudah disambung itu berapa hari bang? Usianya? Itu biasanya 20 hari sampai 25 hari. Tapi kalau dia kelamaan Gagal juga. gagal. Dia Karena karena nggak kena sinar. Juga dia kalau gagal nggak lama, 5 hari paling besar 1 minggu udah kelihatan tunas ya. hitam kalau dia gagal. Kalau gagal. Tapi kalau dia jadi di atas 10 hari itu masih tetap hijau. Itu nanti ada gambarnya di sana yang ini. Ini tanpa ditali juga sebenarnya nggak apa-apa ini. Nggak apa-apa. Oke, berarti ini bagusnya nggak usah tali. Gini aja. Tali aja lah. Buat ini aja takut kena Aman. angin. Oh ya angin ya. Ya, takut kena angin dia ini apa terbang.
Ini talinya juga nggak bisa kenceng-kenceng ya. Ya. Biar airnya air dari pangkasan yang ini bisa turun ke bawah, dia nggak ngentap di sini. Oke, labeling Sob. Memang dia ada dua macam, nanti kita potong lagi yang di bawah, jangan di bawah potongan. Ini kalau yang dia bosok dia mati. Oke Bang, ini satu lagi nih Bang. Ini kan abang ini belahnya nggak lurus. Biasanya kan ada Yang rata. Motong. Itu kenapa pertimbangannya Bang ini miring kayak gini? Kalau yang miring gini, kambium air yang kita potong ini fokus ke dia sini ya. Langsung turun, nggak ke setekan ini. Jadi dia nggak busuk. Oh gitu. Dia nggak kalau rata kan dia nggak langsung turun. Dan mayoritas yang berhasil di sini pakai pola gini Bang ya. Langsung turun ke bawah. Polanya Jadi dia kering ininya. Kita kasih label. Semoga bisa tumbuh nanti. Ini barengan sama yang kebun atas, malah duluan yang di atas. Ini usianya Barusan 2 bulan. 2 bulan seperti ini teman-teman. Cuman ya cepat dia sama pucuk. Cuman ya pertumbuhannya lebih cepat. Ya. Hasilnya atau pertumbuhannya? Kalau pertumbuhan steknya lebih cepat yang sambung pucuk. Juga kecil ininya, gagalnya banyak jadinya daripada gagalnya. Lebih persentasenya lebih besar berhasil daripada yang model lain atau yang tadi itu top walking. Ya. Ini lebih besar perhasilan ininya. Pertumbuhannya juga. Pertamanya. Tapi untuk kedepannya kalah ya. Masa kedepannya, masa panjangnya dia kurang bagus. Kalah sama yang model tadi itu top walking tadi itu. Kita bikin ini ya. Kita bikin 2 macam. 2 varietas. 2 varietas. Ini kan udah ada 1. Ini 1 varietas teman-teman. Ini rencana kita akan ganti dengan Zafran tadi ya teman-teman. Ini di sini Bang ya, kurang lebih ya. Ya kita buang salah satu yang ini atau yang. Pilih lah ya. Biar nanti 1 pohon. Bisa juga di sini. Yang udah di stek jadi ini. Emang nggak ngeri ini? Iya di sini nih. Bisa juga. Jadi sini yang aja ini aman kita nih. piara. Yang ini kita piara, yang ini kita stek pakai yang sama interestnya. Kayaknya lebih sini aja deh. Ya boleh. Takut ini patah nanti kan belum ini kan? Enggak sih. Enggak juga. Enggak. Oh, sini aja lah. Yaudah, yuk. Supaya kuat ini badannya. Yuk ini. Ini kita mau sambung pucuk. Kita ganti. Ganti varietas. Ya, ganti kan ceritanya. Ini ada ini Bang, nggak di bawah sini. Soalnya ada ini. Aduh. Nah, pakai ininya. Yang ini kita double ya. Kita ganti 2. Kita usahain kalau kita nyetek yang udah ada Tunasnya. tunas. Jadi dia pertumbuhannya begitu dia nempel langsung nerusin tunas. Kalau yang belum ada matanya lama tumbuhnya. Walaupun bisa berhasil juga. Iya. Tapi lama. Karena dia nunggu keluar ininya dulu. Nunggu keluar matanya. Ini mau apa? Tempel apa? Biasa kayak gini aja. Belah. Kalau Kalau bisa kalau yang udah tua gini, ini kan kayak airnya udah kurang. Kambiumnya ya. Kambium airnya. Jadi kita jangan jangan di tengah belahnya. Di pinggir. Di pinggir. Kecuali kalau kita masih air yang seperti ini. Itu pas tengah-tengah nggak apa-apa. Kalau ini udah pecah dia. Ini kita belahnya pinggir gini aja. Sama aja ketemunya, cuma dia karena ini udah jadi kayu. Kalau ini kan masih tunas air. Air ya. Cara pembelahan ininya juga. Entresnya ini nggak bisa sebelah ya. Yang top working tadi kan cuma sebelah. Tapi kalau buat yang belah pinggir gini itu kita yang di sini samain, walaupun nggak sama persis, kita buang juga kulit. Karena ini juga dia mengandung ini juga sama. Kambium juga. Iya. Jadi salah satu di antara ini lebih cepat berhasilnya. Kalau lebih kita cepat dua dalam penyatuan ini ya. Penempelannya itu nyambungnya lebih cepat. Tunasnya, mata tunasnya. Ya. Ininya enggak pas ini pemotongannya biasa ini ya, saya pakai ini ya, belum kebiasa pakai apa cutter biasa pakai pesok stek. Soalnya pesok yang biasa kita pakai masih disewa Bang ya. Ya ini gini sama. Oke, langsung Bang. Ya. Tuh, kalau kita sama ininya kita ambil sebelah.
Kalau besarnya berbeda ya, kalau kita sama ya pasin aja di tengah. Ini pas bang? Pas di tengah nih. Tuh sama aja tuh, press. Kelihatan nggak? Kelihatan. Berarti ini satu pohon nanti bisa dua jenis teman-teman. Kita bikin ini lokal, ini zafran. Buat tali yang seperti ini kawan-kawan, ini nggak bisa ini ya, ininya harus kena bungkus. Potongan yang ini yang pernah yang ditebang kepotong pertama harus kena bungkus. Kalau nggak kena bungkus dia busuk teman-teman, kadar airnya pecah. Nanti banyak gagalnya dia kalau nggak kebungkus teman-teman. Harusnya seperti ini nih teman-teman. Kalau kita nggak buat ini tadi, ya ini juga udah sayang ini tadi teman-teman. Ini udah gede teman-teman. Tuh. Karena kita pingin satu pohon dua warna, varietas, ya dua jenis. Jadi gitu ya ininya. Ini yang belah pinggir ya, samping ya. Oke. Sebenarnya talinya ini gue gunanya cuma dia biar kena angin nggak terbang aja teman. Bukan karena apa-apa. Sebenarnya ini juga nggak ditali, diginiin juga bisa. Nggak masalah. Nih diginiin aja nggak apa-apa. Tapi takut kena angin keluar aja ya. Sebenarnya gini aja nggak apa-apa nih. Cuma kan kita ngejaga takut kena angin dia terbang. Terbang nanti gagal. Ini dulu. Ini sebenarnya udah bisa dibuka ya, teman-teman. Udah bisa dibuka? Udah bisa. Ini karena dia udah nyekek ya bahasa ininya ya. Udah sempit. Udah sempit. Kita buka nih plastiknya. Ini udah bisa dibuka bang ya? Udah. Dibuka semua apa sebagian? Buka semua. Dibuka semua. Ini usianya berapa bang? 2 bulan ya. 2 bulan. Udah 2 bulan belum? Barang yang di atas itu. Udah. Ya itulah. Kayaknya udah. Berarti kira-kira 2 bulan baru bisa dibuka ya bang ya? Besoknya om. Ini bisa dibuka ini. Bisa ini. Ini doang tuh. Tuh kan kita teman-teman kita bungkusnya sampai ke entres. Jadi dia nggak pecah si kambium air. Jadi varietasnya banyak ini nih lah, besar jadinya. Ya, kemungkinan jadinya itu lebih besar teman-teman. Tuh kalau kita bungkus semua tuh. Kayak gini aja bang. Udah nggak apa-apa. Ini nggak usah dibuka semua ya, supaya untuk jaga-jaga ini juga supaya nggak sempal teman-teman. Tunggu kalau udah ini udah kuat bang ya. Udah batangnya udah kuat. Itu kalau misalnya itulah kekurangannya kalau kita sambung pucuk di lahan bang ya. Nggak bisa sekaligus. Nggak bisa langsung kita buka. Jadi bertahap. Karena dia tinggi posisinya. Jadi angin itu posisinya tinggi. Berat atas. Dan dia masih agak muda ini bang ya. Jadi gampang patah ya. Benar. Beda kalau dengan posisi seperti itu teman-teman. Stek bawah itu. Stek bawah itu kalau sudah jadi langsung bisa kita buka. Iya. Itu top working tapi yang mata. Oke lanjut bang. Mana lagi nih? Nih sudah kita kasih nama Sakti dan Zafran. Oke lanjut bang. Ini kita akan sambung dengan sisip bang ya. Mau sisip apa mau sisip ini? Sisip aja. Boleh. Lebih aman soalnya sisip kalau sisip. Kalau buat sisip teman, kalau buat sisip ada kemenangannya 2 teman. Yang pertama kita nggak perlu tebang. Pohonnya. Itu juga tanpa sungkup teman. Tanpa sungkup. Yang kedua nanti pertumbuhannya juga bagus bang ya. Lebih bagus ya. Pertumbuhannya bagus teman-teman. Nah, udah kita mulai aja Ini kita akan kembali ke sambung sisip. Sambung sisip tanpa sungkup. Jadi kita belahnya ada yang pakai 1 teman. Tapi saya udah terbiasa 2. Terbiasa saya pakai 3 teman. Jangan di situ, Zap. Cahayanya nggak kena. Nggak kurang terang. Nah, kita masih pakai 3 ya teman. Wah, rada atas aja teman supaya lebih enak teman. Ini kayaknya lebih bagus juga ini. Gini aja teman. Kita potong. Kita pakai yang 3 ya teman. Kita pakai gambar yang bagus. 3 potong. Ya, di sini. Mau 3 apa 2? Bisa saya gambarkan ya teman. Saya biasanya pakai 3 teman. 3 sisitan. 3 sisitan teman. Itu lebih mudah pengerjaannya, juga tidak sulit teman buat mengupasnya teman. Kalau yang 3 bagian. Ini seperti ini teman. Nah,
Bagus itu Bang. Bagus banget. Ininya. Bagus. Jadi udah seperti ini kita potong ya teman. Potong. Ya itu terserah kita teman. Motongnya mau segini sama teman. Potongnya. Itu tidak ada masalah pemotongan. Ini kita akan ganti dengan zafran. Dengan zafran. Nah ini bagus teman. Entres yang seperti ini yang saya suka teman. Udah ada Tunas. Dia banyak besar, banyak ininya. Keberhasilannya teman. Dibanding Minimal kita kan di sini zafran punya indukan dulu, punya pohonnya. Nanti kan bisa kita kembangin kan Bang ya? Iya. Modelnya sama. Tinggal kita nyiapkan seedling bawahnya aja. Kalau yang seperti ini apa sungkup tanpa apa? Tanpa sungkup. Tanpa sungkup ini kita cara pembelahannya juga nggak semua ya teman, nggak kiri kanan. Kita cuma ambil sebelah teman. Seperti ini. Ini kan bengkong teman ya. Kita mayoritas kita interest alpukat itu nggak ada yang rata ya teman ya. Ya. Pasti dia bengkok gini. Yang kita potong itu jangan sini ya teman. Kalau buat saya tapi teman itu saya sukanya yang sini teman. Jadi dia nempel ke tanpa batangnya sungkupnya. Ya. Kalau yang seperti ini dia menjauh teman tuh. Jadi kalau begini dia menempel tuh. Di pohonnya. Ya. Jadi kita nyungkupnya lebih mudah tanpa sungkupnya. Betul. Langsung aja teman. Ini sasatannya pun nggak dua sisi Bang ya. Enggak, satu sisi untuk sambung sisip. Saya juga sebenarnya cocoknya itu lebih ke sambung sisip ini sih dia. Lebih praktis Bang ya. Nanti juga hasil pohonnya pun ya lebih bagus. Ini. Ya cuman syaratnya batang minimal seperti ini Bang ya, batang bawahnya ya. Seperti ini teman. Nih interestnya, contoh pengirisannya. Jadi langsung aja teman. Nih kita sambungkan. Kita sambung aja teman ya. Langsung kita sambung. Jadi kalau saya pakai 3 ya teman. Jadi lebih mudah teman nih. Contohnya saya gambarin teman. Dia lebih masuk itu lebih mudah teman karena dia pecah 3. Tanpa ditekan Bang ya. Tanpa tekan tuh. Jadi dia pecah 3. Dan dia gigit. menyesuaikan Ya. dengan kerapatan Bang Ya, ya. Kerapatan pohonnya. Jadi dia nggak ibaratnya nggak ini dia. Kalau satu itu teman. Kalau satu dia agak itu keras. agak keras. Tapi kalau dua Gini dia dengan sendirinya masuk. ya menyesuaikan ya tanpa perlu kita bantu ditekan. Iya. Kita harus melilit semua Bang ya. Dari sini Naik ke sampai ke atas. Terus tanpa sungkup ini teman. Sungkupnya sekali dengan tali ya teman ya. Iya. Bareng dengan tali ini teman. Nanti dia keluar sendiri nggak Bang tunasnya? Apa perlu dibuka? Dibuka dulu. Kalau Kalau dia dibuka nggak ya? dibuka, Pengap ya? dia Jadi nggak nahan. ketahan ya, bisa nggak mekar keluar dia. tunasnya ya. Iya. Jadi harus kita bantu dengan dibuka Ya. tunasnya. Jadi atas juga kita perlu Dan ini juga kita kudu lebih. lebih Buat air nggak dikuat masuk. supaya Biar air nggak air masuk nggak teman-teman. Sudahnya kita kunci ya teman. Dan ini kita harus lihat 21 hari Bang ya. Ya. Kalau sudah terlihat mata tunasnya, Ya langsung aja Bisa kita, kita buka, buka. tapi batasin aja. tuh, itu teman-teman. Ini teknik dengan sambung sisip seperti ini teman-teman. Dari pengalaman kita, jenis inilah yang paling gampang, mudah, dan nanti pun perkembangannya bagus Bang ya. Mata. Kita jadi bukan sambung sisip, bukan sambung pucuk, tapi kita sambung mata tunas Bang ya. Jadi kita mencari mata tunas. Ini teknik grafting yang belum pernah kita share ya. Jadi rencana kita akan berbagi pengalaman kita mengenai teknik grafting, penyetekan ataupun penyambungan nih. Nah, Kita mencari yang mata tunas. mata tunas. Sebenarnya ini bagus ini seperti ini, cuma dia masih kelewat muda. Kita usahain kalau kita mau yang ini yang seperti ini ya teman. Ya karena ini sayang ya buat diambil. Sayang buat diambil teman. Kita ngambil Tunasnya. ini aja teman. Nih. Yang udah seperti ini ya teman ya. Ini contoh mata tunasnya. Ya, yang mau Nih, kita ambil ya. ini kita akan ambil mata tunasnya. Tapi Bang. kita potong ya teman. Kita Potong ya, potong oke. dari sini teman. Sip. Karena ini yang kita ambil. Kita potong dulu. Yuk. Kalian dipruning. Oke, lanjut Kata tek saya. mata tunas. Ya mata tunas langsung kalau kata saya, tapi nggak tahu kalau kata teman-teman di luar sana ya. Ini kalau Hanya penamaannya aja ya Bang ya. namanya kalau kata saya setek mata. Jadi irit Bang ya. Ya ini seperti ini teman ya. Nih, Cuma contoh. kita usahain yang udah kayu. Yang udah kayu. Nah tapi cara ngambilnya gini teman. Ini kurang gede lagi sih.
Kuat Jangan nggak panjang-panjang gitu bang, ininya supaya Kuat kuat. ini? Ngambilnya. Heeh. Tapi pecah dia. Ya, kita nyoba yang Ini loh bang, yang bagus bang. ini kelewat Nih. mepet. Ini Kelewat mepet. buat apa? Ini coba gini. Takut nggak gagal ininya loh. Nih gini ya teman. Ambilnya teman. Tuh kan pecah tuh. Tuh ngambilnya gini sebenarnya. Nih teman. Ini kita ratakan teman. Yang pecah. Dah, Bagus ini. bagus. Nih, ininya. Sama ya teman ya. Ini perbedaannya dia cuma ngambil mata Oh ininya, tunasnya doang. tunasnya. Dari sisipan samping. Cuma dia ininya sama. Ini teman. jatuhnya apa bang? Entresnya level 1, level 2, level 3 kalau yang Ini level 1 semua level 1 ketemunya. ya kalau tunas gini ya. Ketemunya level 1 ya teman. Nggak ada yang level 2, level 3 karena kita ngambil dari ininya juga yang posisi udah besar. Tunasnya. Jadi dia tetap tunas yang pertama keluar. Ya. Walaupun dahannya Udah tua, bawahan juga. bawah ya udah gantian ya. Ya. Ini hampir mirip dengan sambung sisip tadi bang ya. Ya sama, cuma dia Cara hanya penyayatan entresnya. ininya hanya Ya. bedanya entresnya kita ambil dari mata tunas saja teman-teman, bukan dari Nah, entres tapi ya. kalau ini teman, ini perbedaannya satu teman. Kalau yang stek mata seperti ini, kita motong kulit ini teman, kita bisa ngelihat dari ininya teman. Kita bisa ngelihat dari ini, tuh, ya. Jadi sama ya. enggak ketebalannya? lebih luas, lebih besar enggak masalah teman, itu lebih bagus. Kalau menurut saya pribadi ya teman. Maksudnya cara pemotongan kalau kita susup sisip tadi, dia hanya sedikit pemotongan kulit ini. Tapi kalau buat stek yang mata ini lebih banyak teman motongnya. Seperti ini, lebih panjang dikit. Karena dia matanya ini lebih luas. Tuh ya teman. Biar keluar. Nah, setelah kita kupas gini teman, kita ambil kayunya ini teman. Kayunya ini kita ambil ya teman. Diambil ya kayaknya bang, yang dalam ya. Ya, tapi nariknya harus pakai Pelan-pelan. pelan matanya supaya nggak ikut. Nah, tuh. Ya teman tuh. Tuh. Supaya matanya nempel. Ini kayunya ini diambil. Jadi bolong dia teman ya. Nggak Kalau apa-apa. matanya ikut, dia ikut ke sini. Ya. Dia gagal. Tapi kalau seperti ini, Dicopot bang ya. ya cuma dia ngambil tunas. Kulitnya doang sebenarnya, Ya, ngambil kulit. kulitnya doang. Mata aja. Jadi Jadi nanti pemasangannya kayunya ngambil dari sini bang ya. ya, jadi cuma gini aja teman. Selip. Ini lebih Harusnya pas. Dipasin di batang ya bang ya. ya seperti ini. Nah seperti itu. Nah, Jadi ini ngunci teman-teman posisinya nih. ini lebih kemenangannya stek ini teman. Kelebihannya. Kelebihannya lebih cepat, penaliannya lebih mudah tanpa sungkup, langsung tali aja. Bukan sambung sisip. Ini pun nanti bagus bang ya hasil pohonnya ya. Bagusan ini, Bagusan karena ini. langsung Dari tunas. langsung dari tunas, langsung juga dia. Tapi Enggak. kalau kita model gini rugi di entres bang ya. Kita Enggak. perlu nebang gini. Iya, cuma Ya. kan jadinya lebih banyak. Banyak sebenarnya situ. gitu ya. Ibarat ini jadi berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 lah ya. Berarti kita kalau Ini kalau dibikin ini jadi banyak banget. Mm-mm. Tuh, betul. semua. Berarti tuh. kita kudu bawa entresnya yang model gini, Ya. yang satu dahan yang tua-tua, yang udah tua gini. Iya. Lebih banyak dia jadi, malah kan bisa jadi 30-an jadinya. Kalau yang seperti ini dia keluarnya nggak kecil temen ya, dia tunasnya nggak seperti, nah dia tunasnya seperti ini temen nantinya. Nanti kita video shot lagi ya ini ya, nanti Hasilnya. tumbuhnya Hasil pertumbuhan Ya. hasil dari ini. super gini ya temen keluarnya karena dia Tunas mata baru pertama ya. ya. Tunas baru ya. Tunas pertama lah. Ya. Ini dulu kita sambung gagal bang ya, Saya dulu itu pertama masih ini dengan varietas lokal ini. lokal. Nih temen ya, nalik yang seperti ini. Ini ada tekniknya temen. Tekniknya seperti ini biar terang ya. Tekniknya gini naliknya. Ini yang pertama kita tali tengah temen. Supaya dia ini walaupun rubuh gini temen tetap jadi. Walaupun ke sana dia tetap jadi karena dia hanya nempel di Batang. kulit ari ya temen ya. Jadi penalinya lebih mudah temen tuh. Dia hanya satu kali aja buat matanya, jangan terlalu kenceng ya teman. Betul. Karena Supaya dia nanti keluar langsung sendiri ya. tumbuh sendiri. Nah, keluar sendiri. Dia akan nerobos. Tanpa dibuka juga dia akan tembus. Dia akan nerobos Ya. apa PE-nya, plastik Ya. PE-nya. Yang kita tarik sininya nih teman. Nah, udah Atasnya. gini udah teman. supaya jangan masuk airnya bang ya. Ya, nih udah seperti ini udah ini Positif aman. Ya, aman. aman.
aman. Matanya cukup sekali ya teman ya. Bawahnya nggak usah bang. Tali ge. Nah maksudnya tempat Mata matanya tunasnya ini itu aja. ini sekali aja. dilewati. Ini sama teman, buat penyetekan durian, penyetekan pukat yang seperti ini itu jarang yang menggunakan karena ini perlu lebih jeli kita Milih tunas. dan mengupasnya teman. Tapi kalau buat pertumbuhan ini yang paling utama teman. Paling bagus. Paling bagus dibanding yang sambung pucuk sama yang lainnya. Sama sisip juga. Iya. Itu menurut pengalaman saya pribadi ya teman ya. Nanti kita kasih contoh bang ya. Pohonnya yang sambung tunas begini ya. Yang udah jadi. Ada sambung tunas, ada sambung sisip, Iya. ada sambung pucuk ya. Iya. Ada kan contoh-contohnya Ada ada di sini, ada semua teman-teman. Nanti teman-teman tinggal menentukan mau model seperti apa pohonnya. Udah. Oke. Ini tanpa sungkup tanggal apa ya teman? Langsung kita gini aja udah. Oh, Jadi tanpa sungkup tanggal apa udah. biarin aja. Nanti Iya. dia akan keluar sendiri. Iya. Oke. Terus dia cirinya kalau 5 hari hitam mati. Kalau 5 hari 5 doang. hari masih hijau Jadi. jadi. Nah, teman-teman, di sini kami akan memberi contoh pohon alpukat yang dulu disambung dengan Stek mata. stek mata teman-teman. Ini pohonnya teman-teman, cakep banget ini pertumbuhannya. Ini usianya berapa tahun bang? Ini umuran 3 ya, ada nggak ya? 3 tahun ya, kurang lebih ya. Pohonnya tapi memang belum produksi bang ya di sini ya. Belum. Tapi pertumbuhannya Tanpa pruning ini. tanpa dipruning bang ya. Ini ini nih hasilnya nih. Ini dulu Itu pohonnya. mata tunas. Ini mata. Sambungannya nih. Seperti Matanya ini, di teman-teman. Bisa dipilih menyesuaikan selera ya teman-teman. Kami hanya menawarkan opsi beberapa pilihan. Ini hasil pohon nih pohonnya. Seperti ini hasilnya. Cakep ya pohonnya. Nanti saya ambil dari angle yang lain nih teman-teman. Jadi 360 derajat ini teman-teman. Hampir sama seperti pohon kopi ya bang ya. Dan nggak menjulang meninggi. Dia rimbun seperti ini teman-teman. Ini bagusnya kita pruning atau biarin bang? Dibiarin aja ya. Nanti kita bantu pupuk aja ya. Untuk supaya pohon ini berbuah. Ini contoh pohon yang disambung dengan mata tunas. Itu pohonnya. Mantap ya. Ini umuran 3 tahun. belum nyampe Belum nyampe 3 tahun. 2 tahun masuk 2 tahun setengah lah. mau jalan 3. Mau masuk 3 tahun pohonnya. Sangat rimbun dan cakep. Itu saya rekomendasikan kalau bisa tanam biji ya teman. Ini tadinya biji teman. Terus saya sambung tempel mata jadinya seperti ini. Jadi teman. Pohonnya proporsional, nggak berat ke sana, nggak berat ke sini, jadi pertumbuhannya juga bagus ya bang. Kita akan update perkembangan alpukat yang tempo hari pernah kita vonis mati teman-teman. Ini jenisnya SAP 034. Nah ini ternyata pohonnya survive bang ya, bisa bertahan. Ini kemarin treatmentnya gimana bang? Siram sini. Sebelumnya kan kita kasih PUC teman-teman. Di sekitaran sini kita kasih PUC. Kemudian selang beberapa hari abang kita ini disiram pakai ini insektisida, diobat pakai insektisida, dia pulih lagi teman-teman. Ya mungkin efeknya juga dari insektisida ataupun dari ini tadi. Pengaruh PUC juga ya, ngebantu juga ya. Tuh ini padahal kemarin kita vonis udah habis ini teman-teman daunnya. Mati ya daunnya kemarin waktu kita video terakhir ini daunnya nyari udah sekarat lah, dan kita pun sudah nggak terlalu berharap, tapi ternyata pohonnya mempunyai keinginan tersendiri teman-teman, masih bisa bertahan. Tapi ini yang seperti ini udah susah teman-teman ya sebenarnya ngobatinya. Ini karena dia kena busuk jamur bukan bang? Ya jamur. Batangnya juga sudah ngering ya bang ya? Ya dalamnya ini udah kena ini kayunya. Udah kena. Udah kena terkena jamur lah. Ya. Perlu pakai treatment lagi bang? Enggak. Apa dibiarin aja? Ini juga sembuh, cuma dia lama. Sembuh, cuman pertumbuhannya lama. Jadi kasusnya mungkin bisa kayak itu bang ya, yang jenis itu ya, yang masih ini teman-teman. Ini pertumbuhannya agak tertinggal dari yang pohon yang lain ya. 3 tahun seperti ini. Kemungkinan besar ini pun nasibnya sama bang ya. Ya, dibandingkan dengan yang bibit yang lain yang pertumbuhannya normal ya teman-teman. Sama yang seperti ini teman-teman. Kalau yang seperti ini itu kita entres pengambilnya itu
Karena ini tadinya kan dapat beli ya. Iya, beli bibit. Ya, beli bibit. Karena kita nggak lihat langsung. Jadi bibitnya ini ada 3 macam teman-teman sebenarnya. Maksudnya 3 macam entres tunas. ini. Ya. Oh, 3 macam entres. Cara pengambilan itu ada 3. Yang nomor 1, nomor 2 sampai nomor 3 teman-teman. Jadi ini cara pengalaman saya pribadi ini entres nomor kedua. Bukan level 1 lah. Bukan level 1. Yang terbaik itu entresnya seperti apa, Bang? Level 1 itu yang aslinya. Ada mata tunasnya tadi itu. Bukan, kita bisa gambarin di sana sebentar apa? Oh, boleh. Yuk kita ke sana yuk. Jadi gini teman-teman. Buat yang pemula ya teman-teman ya, seperti pengalaman itu berbeda-beda teman. Jadi kita pengambilan entres kalau buat kita pribadi, usahakan teman-teman yang nomor 1 ini seperti ini teman-teman. Yang ini entres paling bagus ya, menjulang ke atas. Ini ataupun ini teman. Yang dia belum gini teman. Yang dia belum pecah dari ini teman. Belum pecah. Ini nomor 1 teman. Ini nomor 2, nomor 2, nomor 2 teman, nomor 2, nomor 2, nomor 2. Yang nomor 3 teman-teman seperti ini teman. Saya gambarkan. Oh, teman. ini nomor 3 entres. Jadi ini udah pecah dari sini, keluar dahan. Yang nomor 2-nya ini, nomor 3-nya ini teman. Nomor 1 ini. Nomor 1 ini teman. Entres paling bagus itu ini. Secara pertumbuhan Cepat ini. cepat ini pun nanti ketika sudah jadi pohonnya proporsional Bang ya. Bagus ya ininya apa namanya. Nanti kita kasih contoh. Kita contohnya ini aja teman. Cara masuk ke ini kita, pikiran kita seperti ini teman. Saya contohkan. Secara tunas aja teman, dia pertama keluar yang ini teman. Tunasnya. Makanya saya bilang itu yang pertama, yang 1 bibit unggul itu ini teman. Karena dia kita lihat aja dari pertumbuhannya itu yang Kita pertama, amati. Ya. Jadi secara alamiah yang pohon lebih alpukat tumbuh, itu yang pertama kali tumbuh adalah atas. ke atas yang menjulang ke Ya, atas. menjulang ke atas seperti ini teman tuh. Oh, ya, yang kedua dia ketinggalan teman, tunasnya tuh. Ya. Berarti yang ketiga lebih ketinggalan tuh. betul. Berarti dari pertumbuhan alpukat itu yang pertama kali keluar tunas itulah Yang menjulang yang entres yang bagus. Jadi Baru yang setelah percabangan seperti ini kedua, ketiga. keluar lagi ini ketiga. Ya, ada lagi yang keempat teman. Yang keempat itu yang tersier kayaknya, Ya, yang paling udah, kecil banget itu dia. Ya. Jatuhnya. Jadi keempatnya. gini teman, kalau kita beli bibit, makanya saya ngusulkan kalau bisa kita tanam biji teman. Jadi kita membibitkan buat kita pribadi ataupun mau kita kembangkan, kita usahakan buat yang pemula, kita usahakan yang bagus teman, supaya kita nggak ada penyesalan di belakang hari. Iya betul. Nah, terus kalau kita beli teman-teman, yang pertama Entresnya ya. kita nggak tahu kualitas teman. Terus kita beli itu banyak yang umuran 1 tahun bahkan masih setengah meter dia udah berbuah teman. Cuma itu ada kekurangannya teman. Karena dia ngambil bibit itu, kalau kita pembeli itu paling suka ngelihat kecil udah berbuah teman. Tapi kalau buat Pekebun, buat petani, atau kita ingin pohon itu yang bagus ya Bang ya, secara pertumbuhan, produktivitas dan juga intinya pohon kita itu ingin sehat, kuat ya Bang, bertahan lama ya. Jadi bukan hanya sekedar sekali 2 kali buah, setelah itu pohonnya mati. Ataupun nggak bertahan lama lah. Seperti ini kan kalau kita beli teman-teman, mungkin seperti ini udah berbuah teman. Kalau pembibitannya ngambil nomor 3 ataupun 4. Nomor 3 ini yang jenis nomor cabang 2, ini. Nomor 3 ini teman. 2 atau 3 lah. Nah. Cakep Bang ya. Ya seperti ini. Sama seperti kita nanam bibit ya, Ya. dari biji ya. Jadi Ya, hampir nggak kelihatan. Ya, kalau nggak kelihatan setekan. Nggak kelihatan, tapi pada ini stekan teman-teman. Iya, stekan. Teman-teman. Usia 2 tahun, belum produktif ya Bang ya? Ya belum. Jadi kalau kita ngembangin buat pemula teman-teman, supaya kita teman-teman di luar sana bisa sharing, mungkin kita usahakan yang nomor 1 ya teman, buat Entresnya pribadi ya teman. buat entresnya. Jadi untuk para petani alpukat, kalau kita ingin pohon alpukat kita itu bertahan lebih lama dan juga menghasilkan buah yang banyak, pohonnya pun sehat, usahakan ngambil entres yang dari jenis ini teman-teman. Ini level 1 ini bahasanya. Entres nomor 1 diambil dari sini.
entres nomor 2 dari sini Bang ya. Dahan ketiga. Dan ketiga, Ya. 2 atau 3. Ya. Ada lagi yang keempat mungkin dari sini Bang ya, nih jatuhnya ya. Kalau yang keempat nggak seperti itu. Yang keempat ini Yang keempat ini gini mungkin. bukan. Ini keempatnya jarang sih. Ini keempatnya adanya sampai 3 ini. Bisa Entresnya ya. Tapi nggak bisa buat ini ya, nggak bisa buat sisip ya. Nggak bisa bagus tapi buat Masih sambung muda. pucuk. Ini nih teman-teman Pinkerton. Nah, jadi Ternyata adaptif juga lumayan di lahan kita. Jadi ini. gini teman, tak jelasin ya. Ini kita pengambilan entres. Jadi karena ini masih kecil ya teman ya. Ini barusan umuran belum ada 1 tahun ya. Belum lah, baru 6 bulan ini. Tapi 6 karena bulan kita ini. mau mecahkan bibit. Ini yang Buat- pertama teman. Ini bibit yang pertama teman. Yang mana dia tumbuhnya pertama. Ini ya teman, bisa saya gambarkan. Ini bibit unggul teman. Yang ini udah bibit Entres nomor- unggul. Iya, entres unggul. Karena apa? Ini dia langsung udah kelihatan ya teman. Tunasnya. Kita usahain yang cari yang seperti ini teman. Oke, ini kita buat nyambung di sebelah tadi itu Ya. ambil Dari sini. Tapi kalau Situ. bisa, kalau buat kita pribadi ya teman, kita motongnya jangan mepet ya teman. Kita masih mau mecahin bibit ini lagi. Karena ini mata banyak teman. Mau tumbuh tuh, bisa kelihatan teman. tunasnya banyak keluar Ya. nih teman. Ini bisa kita buat entres nanti Ya. nih. Ini buat perbanyak. Jadi kita sambil ngejaga pertumbuhan ini, kita ngambilnya dari sini aja teman. Jangan di mepet ya teman. Jangan Nah, mepet ini ke sini. kita nyambung udah dengan jenis ini nih, Nah, kita usahain yang udah keluar tunas. tunas. Ini bisa 2 entres Bang? Satu ini. Satu ya. Satu. Cukup lah. Ini positif teman ya. Yang Insya Allah keduanya jadi. ini nomor 1 juga teman. Tapi Ya, ngambil 2. Siap. Kalau yang seperti ini teman, kita ambil seperti ini banyak gagal teman. geliung nggak dia Karena jatuhnya? masih Melebar ya. Kambium air. Tunas. Enggak sob, kayaknya satu aja sob. Nanti aja Bang Andri nyetek sendiri. Ya, Ya, boleh. buat ini aja dulu. Ya. Biar ini juga lebih bagus juga. Bagus ini pohonnya. Ini pohonnya Tapi ini normal, mau ke bagus. tanah teman. Nah, saya gambarin dulu. Masih hidup nggak? Masih. Nah ini teman ya, alpukat yang ini seperti ini, Pinkerton ya teman. Ini dia udah ada ininya dari kecil ya teman. Sejak dia kecil udah mengeluarkan aslinya dia. Jadi ini Karakter pohonnya. karakter pohonnya teman. Ini dia begitu sepertinya ini tahun depan bisa berbuah teman ya. Ini dia nggak mau ngejulang teman. Berarti dia entresnya dari samping ya. Kemungkinan besar Iya, bibitnya iya. Jadi dia tuh mendayung. dayung pohon teman. Pohonnya mendayung nggak Nggak menjulang. mau menjulang. Karena dulu entresnya kemungkinan besar dia Nomor 2. entres nomor 2 ataupun yang meliut gini Yang Bang ya, ngambilnya dan seperti ini teman, bukan ini teman ya. bukan yang ke atas. Yang ngambilnya yang seperti ini teman. Yang seperti itu. Tapi kelebihannya dia cepat buah Bang Cepat ya. berbuah. Tapi kurang bagus. Kurang bagus. Dari segi pertumbuhan pohonnya ya kurang ideal ya pohonnya Bang, kurang bagus lah. Karena kita petani pengen pohon itu sekali nanam bisa bertahan panjang. Nggak ada penyesalan deh kemudian. Dan tidak ada penyesalan nanti ketika sudah tumbuh pohonnya itu bagus teman-teman. Itu saran dari kita ya teman-teman, pengalaman dari kita pun seperti itu. Nanti kita pun ada banyak beberapa pohon yang sudah kasusnya seperti itu Bang ya. Oke, ini varietas Pinkerton. Oke, kita sedang berada di bibit alpukat TA21 ya. Ini usianya 6 bulan. Kita tanam bulan November tahun 2021. Lihat teman-teman ini perkembangannya pohonnya. Ini normal ya. Dan cukup bagus menurut saya. Ini dulu pernah kita ambil batangnya di sini karena dulu pertumbuhannya agak bongsor, kita buat pembibitan, kita sambung di lahan yang lain, ternyata gagal teman-teman. Ini TA21. Ini pohonnya seperti ini. Ini batangnya cakep teman-teman, sudah lumayan besar. Nah, nanti rencananya di lahan ini ada beberapa, kita fokuskan ada minimal 4 varietas, 2 alpukat lokal dan 2 alpukat introduksi. Alpukat lokal yang kita kembangkan adalah Zura dan Safran, sedangkan introduksinya belum bisa kita publish karena menunggu buahnya, kita cicip buahnya, baru kalau sudah kita tahu kualitas buahnya kita akan fokuskan untuk 2 jenis itu teman-teman. Oke, semoga bermanfaat.